Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ashabihi wa man walah la khala wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat dakwah Tangsel dimanapun berada, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam Kafah Perspektif. Dan Alhamdulillah kita sudah memasuki edisi yang ke-296 dan kita akan membawakan sebuah tema yang barangkali lagi viral ya, yang ada di media elektronik, yaitu terkait dengan negara wajib melindungi kepentingan rakyat terkait dengan ekspor pasir. Minggu-minggu ini kita mendengar sebuah berita yang cukup viral yang keluar dari istana, yaitu terkait dengan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023, di mana setelah lebih dari 20 tahun ya ekspor pasir ya, itu dilarang, tetapi melalui peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 ini justru kembali memberikan izin ya, yaitu izin terkait dengan penambangan pasir dan juga ekspor pasir ya. Dan lagi-lagi pemerintah membuat sebuah dalih ya, alasan-alasan terkait dengan dibukanya keran ekspor untuk pasir pantai. Nah, yang pertama adalah bahwa yang ditambang itu bukan pasir pantai, tetapi adalah sedimentasi yang ada di tepian pantai. Ya, jadi bukan pasir laut yang konon katanya akan menjaga kelestarian lingkungan atau ekosistem yang ada di laut. Selain itu juga justru menurut versi pemerintah, dengan pemberian izin ini maka pengawasan dan juga penambangan ya, pasir laut itu justru akan lebih terjaga, akan lebih terkontrol gitu. Ya, tapi kita tahu bahwa ini adalah sebuah dalih, sebuah alasan yang memang menurut para ahli ya, para ahli lingkungan dan sebagainya, ini adalah alasan yang dibuat-buat. Sahabat dakwah Tangsel dimanapun berada ya, jelas dari dibukanya keran ekspor ini ya, ini akan dampaknya sangat luar biasa ya. Ini akan menimbulkan ya hal-hal yang tidak baik ya untuk dampak ke lingkungan masyarakat, terutama yang ada di tepian pantai ya, atau di sekitaran laut. Yang pertama, bahwa penambangan pasir pantai ini akan menyebabkan abrasi tentunya ya, karena ketika pantai ya pasirnya dikeruk ya, maka air laut itu akan langsung naik ke daratan, dan ini akan menimbulkan abrasi yang cukup besar nantinya, dan bahkan bisa menenggelamkan ya pulau-pulau yang di situ ada penambangan pasir yang bersifat masif ya, gitu. Yang kedua, menurut para ahli juga akibat penambangan pasir secara masif ini ya, ekosistem ini akan terganggu ya. Karena pengerukan pasir ini pasti akan membuat lingkungan tercemar ya, akan mengancam biota yang ada di laut ya, seperti ikan ya, terumbu karang. Ini pasti akan rusak akibat daripada aktivitas penambangan tadi. Dan yang ketiga ya, ini rusaknya biota laut ya juga akan berdampak kepada hasil daripada tangkapan nelayan ya. Bahkan kita tahu bahwa sebagian besar penduduk negeri ini adalah nelayan, dan mereka kebanyakan adalah nelayan-nelayan tradisional yang mereka mengandalkan tepian-tepian pantai untuk mencari ya ikan. Nah, ketika pantai-pantai ini
ada aktivitas-aktivitas penambangan pasir, ya maka ini akan mengganggu biota yang ada di situ. Tentu akan mengurangi ya hasil tangkapan ikan para nelayan yang ada di sekitar situ. Bahkan menurut para ahli sudah diperkirakan ada sekitar 35.000 keluarga nelayan di Indonesia yang akan kehilangan ya ruang hidupnya terkait dampak adanya penambangan pasir laut ini. Dan yang keempat, ekspor pasir ini justru dampaknya akan menguntungkan negara-negara yang menjadi tujuan ekspor. Singapura contohnya ya, dengan adanya penambangan pasir dan diekspor ke sana itu, maka daratan Singapura akan bertambah luas dan akan menjorok ke laut dan mendekati pulau wilayah-wilayah yang ada di negeri kita. Bahkan daratan Singapura dari semenjak tahun 65 itu sudah bertambah sekitar 25% dari aslinya, dan ini tentu akan mendekati, menjorok ke laut dan mendekati wilayah kita. Dan juga di Cina yang menjadi tujuan ekspor pasir laut ya. Mereka akan membuat mereklamasi pulau-pulau terluarnya yang berdekatan dengan negara-negara yang ada di kawasan. Nah, bagaimana Islam memandang semua tadi ya? Dalam Islam, pantai itu adalah termasuk milkiyatul amah, kepemilikan umum yang mana semua warga negara siapapun dia itu berhak untuk memanfaatkan ya. Semua rakyat boleh memanfaatkan ya, untuk wisata, untuk penelitian ataupun untuk lahan usaha ya para nelayan. Karena itu pemberian konsesi itu akan menghalangi hak ya, tentu akan menghalangi hak masyarakat untuk memanfaatkan pantai-pantai tadi ya, karena bisa dipastikan bahwa ketika di suatu pantai ada aktivitas penambangan, maka itu akan tertutup untuk akses masyarakat untuk memasukinya ya. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, ketika beliau ditawarkan oleh para sahabat ya, pada Rasulullah bahwa ingin membangun tempat tinggal di Mina, maka beliau mengatakan tidak ya. Karena apa? Mina manahu mansak ya, jadi Mina adalah tempat tinggal bagi siapa saja yang datang lebih dulu. Itu hadis riwayat At-Tirmizi. Syekh Abdul Qadir Jalum dalam kitab Al-Amal fi Daulah Khilafah menjelaskan bahwa Mina adalah tempat yang sudah sangat terkenal yang terletak di luar Mekah, Mukarramah. Mina adalah tempat singgah jamaah haji setelah melaksanakan wukuf di Arafah dengan tujuan untuk melaksanakan syiar-syiar ibadah haji yang sudah ditentukan ya, seperti melontar jumroh ya, menyembelih hewan kurban ya, dan lain sebagainya. Maka di situ tidak boleh dikuasai oleh siapapun ya, tidak boleh dimanfaatkan secara pribadi. Dengan demikian segala tindakan dan kebijakan yang menyebabkan warga itu terhalangi ya untuk mengakses, memanfaatkan ya terkait dengan milkiyatul amah, kepemilikan umum, maka di sini menurut pandangan Islam adalah sesuatu yang haram ya. Maka dari itu ya, Islam ya, pemerintah yang dimana Islam menjadi pandangan hidupnya, menjadi sebuah ideologinya, maka haram ya mengeluarkan aturan terkait dengan pemanfaatan kepemilikan umum tadi diberikan kepada individu, baik itu swasta maupun domestik maupun luar negeri. Karena apa? Dampaknya, mudaratnya akan sangat luar biasa besar ya bagi masyarakat ya. Dan inilah yang membedakan ya bagaimana sistem Islam dan sistem demokrasi ya. Sekarang kita mengadopsi menggunakan sistem demokrasi yang konon katanya kedaulatan adalah milik rakyat, tetapi faktanya bahwa kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat dan ditentang oleh rakyat ya, maka kebijakan-kebijakan tersebut tetap
dilaksanakan, tetap dilanjutkan ya oleh pemerintah yang konon dipilih oleh rakyat, mendapatkan mandat dari rakyat untuk menjalankan amanah atau kedaulatan rakyat tadi. Tapi faktanya justru sebaliknya. Ya. Di dalam sistem demokrasi kita bisa lihat bahwa kedaulatan bukan ada di tangan rakyat, tapi di tangan para pengusaha, para cukong-cukong, para oligarki, yang mana mereka yang membiayai ya, para anggota dewan dan sebagainya yang mereka maju di dalam pemilihan dalam sistem sistem demokrasi. Nah, di dalam sistem Islam jelas bahwa al-imamu junnah, bahwa pemimpin adalah perisai, pemimpin adalah pengayom ya. Dan setiap pemimpin di dalam Islam kulukum ra'in man ra'yati kulukum ra'in wa mas'ulun man ra'yati, bahwa setiap pemimpin akan dimintain pertanggungjawab terkait dengan apa yang telah dipimpinnya. Maka kebijakan-kebijakan yang ada di dalam sistem pemerintahan Islam, pertanggungjawabannya bukan hanya kepada rakyat tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita lihat bahwa ketika syariat Islam itu diterapkan, maka aktivitas-aktivitas ya, kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat secara umum ya, itu dipastikan akan tidak ada. Ya, karena milkiyatul amah di dalam Islam itu wajib ya dikelola oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran ya, kemanfaatan untuk rakyat secara umum. Maka dari situ dari fakta ini maka kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting, bahwa disinilah pentingnya syariat Islam ya diterapkan di dalam kehidupan bernegara ya. Karena dengan diterapkannya Islam dalam sistem pemerintahan negara, maka insya Allah ya tujuan daripada bernegara, yaitu salah satunya adalah keadilan dan kemakmuran, itu bisa diwujudkan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu bisa kita wujudkan, dan ini hanya bisa kita wujudkan di dalam sebuah pemerintahan yang islami, yaitu ketika syariat Islam dijadikan sumber hukum di dalam sebuah negara. Demikian kafah perspektif edisi 296. Lebih jelas, lebih detailnya mari sama-sama kita baca dalam kafah edisi 296 ini, yang bisa sahabat dakwah Tangsel download di link yang ada di bawah. Demikian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan kedudukan kalian. Aturan pendidikan yang dibentuk dalam kurikulum yang juga sekuler, yaitu menihilkan peran agama. Tapi bagi orang-orang yang beriman, yang imannya itu sudah kuat, maka ini adalah justru menguatkan keimanan mereka. Negeri yang ditinggali mayoritas muslim sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sumber daya alam yang cukup untuk menggerakkan roda ekonomi. Dengan sistem Islam, dengan sistem khilafah, dengan adanya pemimpin ataupun seorang khalifah mampu menyatukan umat Islam dan mampu untuk mengkondisikan dan mengkoordinir, membela saudaranya, membela umat Islam yang telah dianiaya, yang telah diperangi oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang kafir. Hanya dengan sistem Islam, dengan sistem khilafah lah, maka persoalan-persoalan umat Islam akan terselesaikan.